Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Yuni ya dalam pembelajaran pagi, bahasa Bu. Indonesia pagi Selamat ini. pagi. Cara-cara sekali belajarnya. Iya, selamat pagi. Tadi sebelum pembelajaran kita mulai, apakah sudah membaca terlebih dahulu? Sudah, Bu. Jangan dilupakan kebiasaan membaca sebelum kita masuk ke pembelajaran. 10 menit pertama kalian harus membaca. Nah, karena dengan membaca kalian akan bertambah wawasannya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Uno, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Guru, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Uno sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya agar lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Nanti ikuti Ibu Guru ya. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ini caranya ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa, Siap, Bu. Bu. Bisa, Bu. Nah, yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah semangat semuanya ya? Sudah, Bu. Saya absen terlebih dahulu. Saya cek presensinya. Nah, untuk link presensi sudah saya kirimkan melalui Google Classroom anak-anak. Tapi ini saya lihat kelihatannya sudah hadir semua ya. Apakah sudah hadir semuanya? Bagus, berarti pembelajaran dapat kita mulai hari ini karena semuanya sudah hadir. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya izin untuk menayangkan share terlebih dahulu ya, Kak. Silakan, Bu. Ya, baik. Sebentar, Ibu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Hampir. Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, pada kesempatan pagi ini untuk pembelajaran kita, materinya adalah teks cerpen. Nah, pembelajaran ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 7. Nah, ada yang masih mengingat? Masih, Bu, dikit-dikit. Masih sedikit. Masih, Bu, dikit-dikit Ya, Bu. ya. Iya, Uno masih ingat. Foni masih ingat? Masih, Bu. Nah, kalau masih ingat, Foni coba sebutkan cerpen itu apa sih, Foni? Cerpen itu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif, Bu. Yang berpusat pada tokoh. Pusat pada tokoh berbentuk narasi fiksi. Ada yang mau menambahkan? Susilo sepertinya ingin menambahkan. Masih ingat Susilo pengertian cerpen di kelas 7? Ingat, Bu, dikit-dikit, Bu. Coba. Cerpen itu karya sastra yang berbentuk narasi yang bersifatnya fiksi, Bu. Sifatnya fiksi Iya. berbentuk narasi. Iya. Jenis karya prosa. Kalau prosa Iya, Bu, berarti prosa. bentuknya uraian. Iya, Ya, Bu. di situ. Nah, dan juga kalau di cerpen itu nanti kan sifatnya narasi, cerita. Nah, ya. Dan fiktif. Fiktif berarti hasil rekaan atau imajinasi.
Imajinasi Bu. Nah, dan tentunya kalau namanya saja cerpen berarti cerita pendek. Pendek berarti habis dibaca dalam sekali duduk. Ibu. Ya. Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri cerpen? Masih Bu. Masih. Nah, bagus. Saya Bu. Oke, Supri coba sebutkan bagaimana Oke. ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu Bu, yang pertama Hmm. Halo Supri. Oh, sepertinya gangguan jaringan. Bu Supri di kampung Bu, itu jaringan hilang Bu. aku Bu. Oke, Ida, coba sebutkan Ida. Tidak lebih dari 10.000 kata Bu. Tidak lebih dari 10.000 kata. Bagus, Ida pinter. Yuk, siapa Saya lagi? Bu. Saya Bu. Ya Bu. Amalia. Ya, Amalia. Iya Bu, Saya, Bu. ceritanya Saya, itu Bu. habis dibaca sekali duduk Bu, sekitar 10 sampai 30 menit. Bagus. Terus berfokus pada satu tokoh Bu atau satu situasi. Saya Bu, betul. saya Bu. Saya, Bu. Silakan, Uno. Bersifat fiktif Bu. Fiktif, betul. Ada lagi? Saya Bu, Ayo, sebutkan yuk. mencerminkan kehidupan sehari-hari ya Bu. Mencerminkan kehidupan sehari-hari, betul. Tadi ada yang menyebutkan tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian ceritanya habis dibaca dalam sekali duduk. Kemudian berfokus pada satu tokoh, bersifat fiktif, mencerminkan kisah sehari-hari. Nah, itu ciri-ciri dari cerpen. Nah, pembelajaran di kelas 7 itu nanti akan bermanfaat sekali untuk pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, karena materi yang akan kita bahas tetap sama teksnya, yaitu teks cerpen. Saya lanjutkan sebentar. Nah, tadi sudah kalian sebutkan pengertian cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif yang isinya berpusat pada satu tokoh. Kemudian ciri-cirinya juga sudah kalian sebutkan, ya. Ada beberapa ciri tadi. Kalian sudah mengingatnya dan kita sekarang belajar masih tentang teks cerpen. Tapi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, untuk indikatornya nanti menyebutkan unsur pembangun karya sastra dan juga mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang terdapat dalam teks cerpen. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan unsur pembangun karya sastra yang terdapat dalam teks cerpen. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaiannya nanti akan diadakan secara tertulis. Dan kemudian nanti ketika kalian sudah membaca cerpen yang akan saya tampilkan, yang kalian baca di LKPD, nah di dalam cerpen itu kan biasanya terdapat amanat atau pesan-pesan. Nah, dari pesan-pesan atau amanat tersebut dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya adalah pesan-pesan yang positif, ya, yang berguna bagi kehidupan kalian. Nah, intinya Ibu juga selalu mengingatkan anak-anak, kita masih dalam masa pandemi, jadi jangan lengah, ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ya, tetap gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya menjauhi kerumunan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah teks, ya, teks cerpen. Judulnya adalah Tidak Semua Seberuntung Kita. Coba kalian baca, lalu pahami isinya seperti apa, ya. Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan. Baik. Nah, ini ada 3 slide untuk cerpennya.
Sudah selesai membaca ya? Sudah. Nah, dari teks cerpen yang kalian baca tadi, apa yang kalian temukan di dalamnya? Uno, setelah membaca, apa yang kamu temukan di dalam teks cerpen tersebut? Ada tema, Bu. Ada tema. Unsur ya berarti? Unsur, Bu. Iya, Bu. Unsur. Nah, unsur di dalam teks cerpen ada berapa? Susilo? Unsur intrinsik ya Bu ya. Unsur intrinsik, Iya. Terus unsur ekstrinsik. unsur ekstrinsik. Iya. Unsur intrinsik itu ada 6 Bu. Ada 6. Iya. Ada tema, ada tokoh, kemudian ada setting atau latar, kemudian alur, Alur. kemudian amanat, terus sudut pandang Bu. Nah, itu menurut Susilo. Ada yang bisa menambahkan? Tadi Susilo mengarahkan kalau unsur intrinsik ada 6. Ada yang bisa nambahi atau menyempurnakan? Jawaban Susilo sudah betul. Ada yang mau menambahi lagi? Ada nilai-nilainya Bu yang terkandung dalam cerpen Bu. Oh, ada nilai-nilainya. Nah, Awalia menyebutkan ada nilai-nilainya. Nah, tadi ada yang disebutkan Susilo kan ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau Intrinsik. intrinsik, unsur yang membangun dalam. Dari dalam, Bu. Nah, dari dalam. Nah, tadi unsurnya ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, intrinsiknya ada 6, betul. Tema, latar, tokoh, penokohan, biasanya juga satu tokoh dan penokohan, kemudian alur, sudut pandang dan amanat. Amanat. Tadi awalnya menyebutkan ada nilai-nilai. Nah, kalau nilai-nilai itu masuknya bukan ke unsur intrinsik, tapi ke dalam unsur ekstrinsik. Baik. Unsur yang membangun dari Dari luar. Iya. Nah, nilai-nilai nanti bisa nilai apa saja Awalia biasanya? Ada nilai agama Bu. Nilai agama, Nilai moral. ada nilai moral, Dan nilai budaya ada Bu. nilai budaya, betul sekali yang disampaikan Awalia. Nah, kembali lagi ke teksnya. Mari kita tunjukkan. Tadi ada yang menyebutkan ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsiknya. Kita lihat lagi. Bisa ditunjukkan untuk temanya apa? Sudah? Tidak ada tidak ini? Motivasi untuk belajar. Mana kalimat yang menunjukkan itu tidak? Ini ya. Yang mana sudah? Nah, untuk menunjukkan temanya untuk motivasi belajar. Berikutnya ada tokoh. Tadi ada yang menyebutkan tokoh. Uno, coba sebutkan tokoh dalam cerita tersebut apa saja Uno? Tokoh ada Citra, Bu. Ada Citra dan ada Ibu. Ibu. Nah, saya kembali biar kalian jelas ya. Tokohnya ada 2, ada Citra dan juga ada ibunya Citra. Untuk latarnya gimana? Atau tempatnya? Silo. Iya, Bu. Latar tempatnya itu ada di pasar Bu. Pasar nih ya. Sesampainya di pasar. Pasar. Oke. Berikutnya
Bu Jaida ada izin ya? Oh, sepertinya gangguan jaringan ya. Nah, yuk. Saya Bu. Makasih ya Bu. Ayo alusin apa itu tadi cerpennya, ayo. Saya maju Bu. Maju ditandai dengan kata apa, ayo. Keesokan harinya ya Bu ya. Betul sekali. Berarti menunjukkan kalau hari ini kemudian besok kemudian apa? Berikutnya ada yang bisa menarik kesimpulan amanat dari cerita ini. Bu, Siapa ya? saya Bu Foni Bu. Oh, Foni ya, Foni. Silakan. Amanat dari cerpen yang dipaparkan oleh Ibu itu bahwa dunia ini menciptakan perbedaan dan itulah yang harus selalu disyukuri setiap manusia. Jadi kenyataan pagi ini sebagai motivasi dan inspirasi bagi kamu untuk tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu seperti itu Bu. Benar sekali Foni. Nah, berikutnya yang terakhir sudut pandang. Jumadiana bisa menyebutkan? Bisa Bu. Sudut pandangnya apa Jumadiana dari teks cerpen tersebut? Orang pertama pelaku utama Bu. Orang pertama pelaku utama. Dari mana bisa menunjukkan itu? Karena menggunakan kata aku. Menggunakan kata aku. Ini saya garis beri warna merah ya. Aku, betul. Di situ menggunakan kata ganti aku. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, itu kalau unsur-unsur intrinsiknya. Sekarang unsur-unsur ekstrinsik dari teks cerpen tersebut. Nah, biasanya kan kaitannya dengan nilai nih, nilai. Ada yang bisa menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen tersebut? Saya Bu. Coba lihat. Ya. Yang pertama ada nilai agama Bu. Nilai agamanya apa dari teks itu? Nilai agamanya bahwa kita harus bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Kemudian ada nilai moralnya Bu, Ya. yaitu membantu tanpa melihat status orang lain. Yang ketiga nilai sosial, yaitu kita harus saling tolong menolong antar sesama manusia. Yang terakhir nilai budaya, yaitu budaya untuk menghormati orang tua. Itu Bu yang saya temukan. Bagus sekali jawaban Awalia ya. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen tersebut. Ada nilai agama, ada nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Nah, selanjutnya, ya, setelah kalian memahami teks cerpen tersebut, tapi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak? Ada yang masih belum jelas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah teks cerpen? Sudah jelas Bu. Jelas Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Sudah Kalau Bu. sudah jelas, Ibu akan mengecek pemahaman kalian ya. Ibu akan kirimkan LKPD. Coba kalian cek di grup. Ibu sudah kirimkan LKPD-nya di sana. Nah, apa yang harus kalian lakukan atau kerjakan? Nah, coba kalian buka LKPD-nya. Nah, kemudian kalian baca teks cerpen yang berjudul Pertanyaan Misterius Ayah. Nah, setelah kalian membaca, coba nanti disebutkan unsur-unsurnya apa saja dan diidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks cerpen tersebut apa saja. Nanti bisa kalian kerjakan di tabel yang sudah disediakan ya. Nah, Ibu beri waktu berapa menit ini? 15 menit cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, silakan langsung dikerjakan. Ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Nah, kalau sudah selesai,
Ibu akan mengecek bagaimana pekerjaan kalian, apakah sudah selesai semua atau belum. Ibu lihat dulu sebentar. Kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Ibu cek sebentar. Oke, sudah masuk. Sudah beberapa yang masuk semua. Nah, agar teman kalian melihat jawaban kalian, saya minta satu perwakilan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Ini yang saya buka punyanya Ida. Ida, bisa menyampaikannya Ida ya? Ya Bu, saya coba ya Bu. Iya. Maaf Saya kalau stop salah saya ya dulu. Bu ya. Tidak apa-apa Ida, namanya belajar pasti ada salah. Nah, kalau salah kita perbaiki. Oke, silakan Ida. Saya mencoba untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerpen berjudul pertanyaan misterius ayah. Yang pertama, temanya berbagi dengan sesama. Lalu tokoh dan penokohannya di situ ada Dani dan ayah Dani. Dani karakternya itu penuh rasa ingin tahu. Lalu ayah Dani itu seseorang yang bijaksana dan baik hati. Untuk alur, cerpen tersebut menggunakan alur maju Bu. Dan latar ini ada di rumah, di ruang tamu, di sekolah dan di jalan. Untuk amanatnya, kita harus selalu berbagi ke sesama dan memberi selama kita masih diberi rezeki dan waktu untuk hidup di atas bumi ini. Untuk dipandang, cerpen tersebut menggunakan orang ketiga. Itu untuk unsur intrinsiknya Bu. Untuk unsur ekstrinsik ada beberapa nilai yang saya identifikasi. Yang pertama nilai agama. Di situ saya mengidentifikasi Next Bu, ke tahap berikutnya. bahwa dalam ajaran agama kita diajarkan untuk memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Untuk nilai moralnya, apabila kita masih diberi rezeki, kita harus saling berbagi. Lalu nilai budayanya yaitu budaya menghormati orang yang lebih tua, dan nilai sosialnya kita harus tolong menolong orang lain. Itu Bu. Baik, terima kasih Ida. Ada yang mau menanggapi? Makasih ya Bu. Ya. Ya, Nur setuju Bu dengan pendapatnya Ida. Dari unsur-unsur itu ada temanya, ada penokohannya, alurnya alur maju, latarnya ada di ruang tamu, di jalan, dan amanatnya ya betul Bu. Kita itu harus mau berbagi gitu. Jadi kita tuh harus saling tolong menolong dengan sesama, apalagi terhadap orang yang membutuhkan. Itu Bu pendapat. Ya, bagus sekali ya isi cerpennya. Kita harus tolong menolong terhadap sesama. Nah, ini hasil pekerjaan teman-teman kalian. Nah, nanti Ibu akan mengoreksi pekerjaan kalian satu persatu dan akan Ibu kirimkan melalui GCR ya. Nah, nanti coba dicek setelah itu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mengenai mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerpen, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Kalau sudah jelas, Ibu minta yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa saja? Coba Foni, apa saja yang kita pelajari? Iya Bu. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Unsur-unsur intrinsik meliputi tema, latar, alur, amanat, dan sudut pandang, tokoh dan penokohan. Selanjutnya unsur ekstrinsik itu ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Seperti itu Bu. Bagus sekali, betul sekali yang disampaikan oleh Foni. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Kan tetap semangat belajar. Nah, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa nanti di rumah untuk mempelajari pelajaran selanjutnya ya. Iya Bu. Nah, sebelum Ibu menutup
pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Uno dipimpin lagi berdoa. Baik, guru, teman-teman, mari kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Uno, terima kasih anak-anak semuanya telah memperhatikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia lagi. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Nuryuni yang telah melaksanakan peer teaching. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Nuryuni ya. Plus untuk komentarnya nanti ya Bu disatukan. Kita lanjut ke peserta.